Dalam Alkitab ada sebuah ayat yang mengatakan, semua bangsa akan diberkati karena keturunanmu. Kata-kata ini diucapkan Bapa Surgawi kepada Abraham, juga kepada Ishak, dan juga kepada Yakub. Keturunan ini. Apa berkat yang akan diterima semua bangsa karena satu orang ini? Semua bangsa dan suku telah kehilangan berkat hidup kekal dari Allah. Juga kehilangan berkat kemuliaan, kekudusan, dan rahasia Allah. Namun karena adanya seorang anak, maka semua bangsa mendapatkan berkat. Dia adalah kehidupan manusia yang seperti Allah. Rohnya manusia seperti Allah. Bahkan tubuh manusia juga seperti Allah. Karena anak ini, semua harapan kami tergantung padanya. Yang kami percaya adalah anak ini. Anak ini adalah Tuhan Yesus. Secara jasmani, tentu Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham. Jasmaninya adalah keturunan Abraham. Karena Maria adalah keturunan Abraham, keturunan Yakub. Yusuf juga adalah keturunan Abraham, keturunan Yakub. Tetapi secara rohani, roh Tuhan Yesus jauh lebih besar dari alam semesta. Maka semua bangsa mendapat berkat karena Tuhan. Semua orang mendapat keselamatan rohani, karena Tuhan telah menjadi manusia. Untuk menanggung dosa kita, Allah telah mencatat kutukan di kayu salib. Menghukum kutuk bagi rumah dosa itu. Tidak lagi mengutuk orang yang berhak milik Tuhan. Semua orang yang berhak milik Tuhan tidak lagi dikutuk. Kristus telah menanggung kutuk kita sendiri. Karena itu semua yang berhak milik Tuhan mendapat berkat Allah. Bagaimana Allah memberkati kita? Allah memberkati supaya roh kita dilahirkan kembali. Roh kita awalnya adalah roh kita sendiri. Roh sendiri itu rendah hina. Lalu dimasuki dosa oleh setan. Semua yang percaya kepada Yesus, Allah menghapus dosa setan yang ada dalam roh kita. Lalu menciptakan kembali Roh Kudus dalam hati kita. Menanam Roh Kudus dan Roh Kristus dalam diri kita. Sehingga di dalam kita ada roh sendiri. Ada roh Allah. Ada roh Kristus. Namun roh sendiri harus taat kepada roh Tuhan. Akhirnya roh kita menjadi roh kehidupan baru yang diciptakan. Dulu roh manusia itu rendah hina. Dan dalam roh manusia ada roh dosa. Sangat rendah hina. Roh manusia itu tidak mulia. Kalau hanya roh manusia saja tidak mulia. Contohnya roh saudara Sibo. Awalnya tidak berharga. Dan tanpa mengenal Tuhan. Ada dosa setan yang ditanam di dalamnya. Itu sudah tidak berharga. Ditambah lagi dosa tinggal di dalamnya. Menimbulkan murka Allah. Roh ini makin tidak mulia. Semakin layak dihukum Allah. Kalau roh tidak mulia, maka bagaimana? Karena siapa kita mendapat berkat? Semua bangsa karena berkat Tuhan Kristus. Setelah percaya kepada Tuhan Kristus, setelah percaya kepada Tuhan Kristus, kita berkata, oh, kau sudah percaya padaku. Dulu dalam rohmu ada dosa setan. Makanya kau berbuat banyak dosa. Dosa-dosamu telah dihapuskan. Aku sudah membayar untukmu kepada Bapa. Dan aku punya kuasa untuk mengeluarkan roh dosa itu dari dalam rohmu. Agar kau pulihkan rohmu sendiri. Roh saudara Sibo. Roh saudara Sibo ini sekarang tidak lagi dikuasai dosa. Sudah bebas dari dosa. Sudah memperoleh kebebasan rohani. Dan juga Roh Kudus Allah ditanam dalamnya. Juga menanam Roh Kristus Tuhan di dalamnya. Sejak itu, wah, dulunya manusia. Dan bahkan seorang pendosa. Sekarang bukan lagi pendosa. Kemudian manusia berubah menjadi Allah. Manusia menjadi kehidupan yang sama dengan Kristus Tuhan. Nah, kehidupan seperti ini, Bapa membuat perjanjian dan menaruhnya di dalam saudara Ziffer, sehingga semua yang percaya pada saudara Ziffer, orang yang menerima berita tidak di bumi juga menerima kehidupan yang diciptakan oleh hati ini. Masuk ke dalamnya. Ya, Bapa berkata sudah membuat perjanjian, memberikan kehidupan baru ini kepadamu, membuat semua yang percaya padamu. Kamu terus berbicara Injil, terus menyampaikan kebenaran, sehingga ketika mereka percaya, Roh Tuhan dan Roh yang diberi masuk ke dalam semua yang namanya kamu. Karena saudara Ziffer adalah penerima anugerah surgawi, dan juga penerima anugerah Tuhan. Maka Ziffer sebagai anak Bapa, juga anak Tuhan. Sangat ajaib. Rahasia ini, ketika Bapa di surga memberikan Roh Kudus kepada Ziffer, berkata, Tuhan Allah adalah Bapamu. Wah, kehidupan Bapa ada di dalamnya. Saudara Ziffer menjadi anak Bapa surgawi dan Roh juga ada di dalam saudara Ziffer. Lalu, Tuhan menampakkan diri sebagai Bapa kepada Ziffer. Barulah kita mengerti bahwa semua bangsa diberkati oleh Kristus Tuhan. Selanjutnya semua bangsa dan suku juga diberkati oleh anak Tuhan dan anak Bapa, saudara Ziffer. Saudara Ziffer harus mengorbankan nyawa, agar dia bisa memberikan benih baru.
Kepada semua orang yang percaya, menghormati ramuan yang bisa dibawa kepada Bapa untuk dimasak.